Nah, terkait dengan aplikasi dari metode simulasi ini, ya teman-teman tahulah, ya sudah sangat banyak tadi ya saya singgung misalnya simulasi gempa, berarti kan dari sisi apa itu? Dari sisi risiko ya. Misalnya dari sisi dari sisi keilmuan ya, ada di situ geografi ya, terkait dengan geografi, tata ruang misalnya ya, manajemen resiko ya kecelakaan misalnya gitu. Nah, kemudian kalau simulasi yang sederhana misalnya apa? Teman-teman ketika membuat SIM ya, itu kan ada ya simulasi seperti berkendara gitu. Ada simulatornya alatnya. Nah, itu adalah penerapan simulasi, metode simulasi di dalam bidang misalnya transportasi ya. Atau misalnya di bidang lain apa misalnya kalau teman-teman lihat ya ada banyak simulasi yang digunakan untuk mengetahui kapasitas suatu produksi ya atau kapasitas suatu konveyor di dalam pabrik. Jadi kalau misalnya masuk ingin menghasilkan sejumlah unit misalnya 1.000.000 unit, apakah bisa nggak dilakukan di pabrik itu gitu ya, butuh waktu berapa lama gitu, itu simulasinya. Nah kemudian bisa juga banyak lah ya dari mulai misalnya simulasi antrian, kemarin kita sudah sempat belajar ya, kita simulasikan bagaimana antrian di ATM, sistem antrian di BPJS misalnya, sistem antrian di rumah sakit. Nah, itu biasa kita bisa gunakan. Apakah rata-rata waktu tunggunya ideal atau jauh dari ideal? Banyak yang mengeluh misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan simulasi. Misalnya waktu tunggunya ya. Kemudian panjang antriannya kita ingin tahu ya. Nah, begitupun dengan sistem ekonomi atau keuangan ya. Bisa aja kita buat simulasi krisis moneter ya, krismon. Dulu pernah terjadi tahun 98. Kita bisa buat simulasi berdasarkan data historis ya. Kita bisa prediksi apakah bisa terjadi lagi simulasi krisis moneter yang sama di tahun-tahun yang akan datang, ya enggak? Jika kita punya data historis, ya enggak? Kita bisa prediksi apakah mungkin terjadi krisis serupa gitu ya, atau yang mirip. Ya. Seperti halnya kemarin pandemi ya teman-teman ya, pandemi COVID kan, ada juga yang mensimulasikan ya, simulasi kapan dia puncaknya, kapan dia turun, ya enggak? Ada juga yang mensimulasikan lagi pandemi lanjutan, ya enggak? Ada simulasi berdasarkan data historis. Makanya pas kemarin awal-awal muncul pandemi kan ada yang bilang siklus berapa? 100 tahunan, ya 80 tahunan, banyaklah yang berpendapat seperti itu. Karena memang bisa dimodelkan. Jadi pandemi pun bisa dimodelkan ya, dan bahkan disimulasikan gitu. Nah, ini review dari konsep sistem ya. Teman-teman sudah tahu semuanya lah. Apa itu sistem, apa itu lingkungan ya, yang membatasi sistem gitu. Secara umum di dalam sistem itu ada input, ada proses, ada output. Jadi skema yang paling sederhana itu ya. Skema IPO lah ya. Input, proses, output gitu. Nah, ini tadi kita jadi tahu posisi dari si model simulasi ini ya. Dia ada di klasifikasi model matematis ya. Jadi ada yang bisa dengan solusi analitis ya, berarti modelnya pun model analitis. Ada yang tidak. Nah, ini disebutnya model simulasi gitu. Yang lebih kompleks lah gitu. Nah, terkait dengan komponen sistem, dulu pernah kita bahas ya nggak tentang konsep 7 komponen sistem. Jadi nggak usah saya ulang lagi ya.
Di situ ada entitas, atribut, aktivitas, event ya, dan sebagainya. Nah, jadi intinya adalah sistem itu punya karakteristik, ya nggak? Punya perilaku. Nah, itu yang dipelajari oleh si pemodel. Anda semua jadi modeler nih, pemodel. Ya. Kalau di perusahaan, fungsi modeler ini ada di siapa? Ada di jabatan atau job title apa? Manager ya. Jadi kalau Anda sekarang posisinya sudah manajer, Anda punya skill ini itu sangat melengkapi ya, komplementari gitu. Anda bisa memodelkan sistem yang terjadi ya di perusahaan Anda, ya kan? Nah, Anda pelajari, Anda modelkan ya, kemudian Anda pelajari dan Anda rekomendasikan ya, bagaimana cara memperbaiki si sistem itu. Jadi fungsi manajer ya sebetulnya kemampuan modeling ya, atau membuat model dari sistem yang ada ya, terutama dalam hal ini di perusahaan gitu. Oke ya. Nanti terkait dengan simulasi pun nanti karena ada simulasi jenis-jenis nanti klasifikasi sistem simulasi. Nah, di sini pun kita review lagi tentang konsep klasifikasi sistem ya. Ada sistem discrete, ada continue. Berarti kan itu adalah tergantung dari jenis variabelnya. Jika variabelnya itu berubah pada titik waktu yang terpisah atau set titik waktu yang diskrit ya, maka dia jenis sistemnya ada sistem diskrit. Maka nanti simulasinya pun simulasi sistem diskrit ya. Nah, seperti contohnya simulasi antrian ya, yang kemarin kita gunakan antrian pakai Excel kah atau nanti pakai paket software yang lain, terutama ProModel ya. Itu adalah jenis simulasi sistem diskrit ya. Tapi ada juga yang karena sistemnya kontinu, variabel-variabelnya berubah secara kontinu menurut waktu, jadi tidak ada satu titik waktu di mana tidak ada nilai variabelnya ya. Nah, di situ maka simulasinya pun simulasi sistem kontinu gitu ya. Seperti di sini arus listrik, berarti kan makanya lebih banyak berkaitan sama teknik elektro tuh, sistem kontinu ya. Atau teknik informatika, karena bicaranya informasi data, ya nggak? Data itu kan kebanyakan dia bersifat berubah-ubah berdasarkan waktu. Jadi arus listrik ya berarti kan sinyal tuh ya, itu dia sifat-sifatnya itu adalah kontinu. Ya, informasi berarti kan data, sinyal juga ada di dalamnya itu kontinu. Tapi kalau teknik industri, variabelnya itu apa? Misalnya produksi ya barang atau produk unit yang diproduksi itu kan diskrit ya nggak kontinu kan dia. Tapi ada juga sih sistem kontinu di dalam teknik industri ada juga gitu ya. Tergantung dari jenis industrinya ya. Contoh tadi kalau misalnya pengisian bahan bakar ya, industri gas, minyak gitu, itu kebanyakan sistem kontinu gitu ya. Oke, sebelum saya masuk ke klasifikasi model simulasi, ada pertanyaan dulu teman-teman supaya nggak jenuh. Belum ada Pak. Belum? Belum Pak. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan ya. Diinterupsi pun nggak masalah. Baik. Selanjutnya sama kurang lebih dengan dulu kita membahas tentang klasifikasi model ya. Tadi model banyak lah jenisnya. Nah, nanti ada model simulasi. Nah, model simulasi pun banyak jenisnya ya.
Di sini yang sudah pernah kita pelajari ya, yaitu apa? Ada model simulasi statis, ya nggak? Nah, lawannya berarti dinamis, ya. Yang statis berarti tidak ada elemen waktu yang terlibat, ya. Nah, sedangkan yang dinamis berarti ada elemen waktu. Jadi misalnya apa? Kemarin contoh yang kita ingin tahu apa namanya, rata-rata keuntungan ya dari si pabrik ponsel itu. Nah, itu kan pada saat kita memodelkan ya itu kita tidak butuh elemen waktu, ya enggak? Yang kita butuhkan adalah data saja, data dari apa? Harga, biaya dan sebagainya ya. Elemen waktunya kita tidak masukkan. Tetapi pada sistem dinamis ya, maka nanti modelnya adalah model dinamis, model simulasi dinamis. Misalnya apa? Kita ingin tahu kapasitas dari conveyor ya, kemampuan dari conveyor untuk bisa bekerja ya dalam rentang waktu tertentu, misalnya dalam waktu 8 jam. Kalau di pabrik itu 8 jam kerja atau 8 jam operating time gitu ya. Kita ingin tahu berapa banyak unit yang bisa di apa namanya, di operasikan atau diantarkan ya oleh si conveyor itu misalnya gitu ya. Nah, itu kita bisa simulasikan ya, dan jenisnya adalah sistem dinamis karena ada elemen waktu. Ya, ada runtime-nya nanti di situ, waktu operasinya. Nah, nanti ada lagi yang sifatnya model simulasinya itu karena sistemnya deterministik misalnya, maka nanti simulasinya pun simulasi deterministik ya. Artinya deterministik ini variabelnya bersifat pasti ya, eksak gitu ya, tidak probabilistik. Nah, sedangkan yang stokastik atau probabilistik, maka ada variabel yang bersifat probabilistik atau tidak tentu ya. Nah, karena dia si variabel itu ya di input, oke? Kalau dia variabel input ini bersifat probabilistik atau stokastik, maka outputnya pun akan bersifat probabilistik ya. Jadi terlibat ada yang namanya random number biasanya, angka acak ya, nilai acak lah. Ya, nilai acak. Nah, itu sudah pernah kita pelajari kemarin di Monte Carlo ya. Jadi yang sudah kita pelajari kemarin itu kombinasi ya teman-teman ya, antara sistem statik ya plus probabilistik ya, karena ada variabel probabilistiknya. Jadi jika suatu sistem ya memiliki setidaknya sekurang-kurangnya satu saja variabel probabilistik atau random, maka sistem itu menjadi sistem probabilistik ya, dan otomatis outputnya pun bersifat probabilistik ya. Nah, ini ilustrasi ya, sederhana. Jadi kalau inputnya konstan atau statis ya, maka outputnya pun konstan. Jenisnya berarti deterministik simulasinya. Nah, kalau random atau probabilistik, maka inputnya random, maka outputnya pun random ya. Berarti sistem ini menjadi sistem probabilistik. Simulasinya pun simulasi probabilistik gitu. Nah ya, tadi disinggung tentang sistem kontinu dan diskrit. Nah, maka model simulasinya pun sama, ada yang kontinu, ada yang diskrit ya. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, teknik industri kebanyakan fokusnya ada di model diskrit ya, simulasi diskrit. Ya, makanya nanti ada apa namanya, teori tentang simulasi kejadian diskrit atau DES ya, discrete event simulation. Nah, ini discrete event simulation nanti ada ya. Jadi apa namanya, sistem atau simulasi ya, di mana sistem di mana perubahannya itu ya teman-teman ya, di dalam sistem itu dipicu atau dipicu oleh kejadian atau peristiwa diskrit ya. Nah, contoh apa peristiwa diskrit atau kejadian diskrit itu apa contohnya? Kedatangan bahan baku ya,
kedatangan customer. Nah, itu kejadian-kejadian diskrit ya nggak? Bertambahnya jumlah kendaraan gitu ya. Nah, itu peristiwa diskrit ya atau kejadian diskrit. Itulah yang merubah sebuah status dari sistem gitu ya. Nah, ini ya gambaran atau ilustrasi tentang sistem diskrit kontinu. Teman-teman sudah tahu lah ini, dulu pernah kita bahas ya. Jadi kalau yang diskrit itu sepanjang waktu gitu, di sini ada waktu ya dilibatkan, itu ada tuh titik-titik waktu yang tidak ada nilainya, ya enggak? 0 ke 1 kan tidak ada nilainya, pas di 1 baru ada nilainya. Antara 1 dan 2 tidak ada nilainya nih, kosong ya, di 2 baru ada, begitu seterusnya. Nah, sedangkan di continue, lihat tuh di sini. Nilainya bersambung terus ya, tidak pernah ada satu titik waktu di mana tidak ada nilainya gitu ya. Jadi selalu ada nilainya. Begitu ya. Nah, ini nanti kita akan pelajari tentang simulasi sistem kejadian diskrit ya. Jadi tadi sebagian sudah kita singgung lah di sini ya. Nah, ini sudah juga tadi saya singgung. Jadi yang static probabilistik contohnya adalah simulasi rata-rata keuntungan, yang dinamik probabilistik adalah simulasi antrian, sudah kita pernah coba ya. Cuma nanti yang dinamiknya belum nih ya, dinamiknya. Karena yang Excel itu dia statis semua. Jadi yang Monte Carlo yang menghitung simulasi antrian, yang menghitung rata-rata waktu tunggu kemarin itu untuk pelayan sistem server tunggal ya. Nanti kalau misalnya servernya lebih dari 1, kita nggak bisa menggunakan Excel lagi. Ya, nah dan kita tidak bisa melibatkan elemen waktu kalau di Excel. Kalau nanti di paket software yang lain, misalnya ProModel, kita bisa melibatkan elemen waktu ya. Ini kemarin ya simulasi statik probabilistik ya. Jadi tidak ada elemen waktu tetapi mengandung variabel yang sifatnya probabilistik ya. Kemarin kalau nggak salah variabel biaya direct material cost ya sama direct labor cost gitu. Nah, itu probabilistik. Nah, ini tadi yang saya singgung dengan Excel bisa nih satu server ya, tetapi tetap tidak dinamis ya. Dia statis ya, tapi probabilistik gitu. Nah, nanti kalau pakai ProModel, dia bisa dibuat semuanya probabilistik dan ada elemen waktunya gitu ya. Jadi nanti misalnya kita simulasi dari sistem antrian di bank ya selama jam kerja bank itu, misalnya dari mulai jam 8 sampai jam berapa, bank biasanya sampai jam berapa, jam 3 ya, misalnya gitu ya. Ya Pak, jam 3. Atau di pabrik ya, di pabrik dari mulai jam 8 sampai jam 5 misalnya, atau jam 4 ya. Atau bisa kita buat 24 jam bisa ya, kalau memang ada shiftnya, shift 3 shift gitu ya dibagi. Jadi non-stop tuh pabrik gitu, bisa kita buat simulasinya ya. Baik,